nyebutnya modul sekarang. Jadi tidak ada penyebutan RPP selabus kalau untuk kurikulum merdeka. Berarti digabung ya Pak? Ya, nyebutnya modul ajar gitu. Nah, itulah RPP kita. Nah, RPP-nya modul ajar gitu. Kalau ATP tadi ini silabus. Nah, gitu ya. Nah, jangan lupa di situ di halaman depan itu kita cantumkan penulisnya siapa gitu ya, guru mata pelajarannya. Kemudian di bawahnya dikasih Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Ini covernya ya, cover depan. Kemudian untuk identitas. Nah, ini tadi saya bilang ada kodenya ya. Ada kodenya. Kalau ini kan ada identitas, berarti ini adalah identitas si guru yang ngajar tadi Kak, yang ngajar pelajaran itu ya. Nah, contohnya di kode perangkat ajar kalau saya kan sejarah PASE E. Nah, ini 10.1, 10.2, berarti kelas 10 kali 1, kelas 10 kali 2. Nah, baru nama penyusun tadi. Nah, ini tahulah kalian lah ya, lebih paham lah kalau masalah ini. Kemudian langkah berikutnya kita buatkan tujuan pembelajarannya tadi. Di PASE E tadi tujuan pembelajaran seperti apa. Nah, tentang konsep sejarahnya ya, tampilan prosesnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai jangan lupa dicantumkan ya. Contohnya misalnya mendeskripsikan ini ciri-ciri fisik dan non fisik manusia purba. Nah, ini kan tujuan pembelajaran yang kita masuk di kelas kemarin gitu. Nah, jadi mereka disuruh menganalisis atau mencari tahu bagaimana sih ciri fisik dan non fisik manusia purba itu. Nah, itu yang dibuat mereka pas kalian masuk di kelas kemarin. Cuma kemarin kan agak kurang efektif ya. Nah, namanya agak ini susah diamankan lah. Ya kalau kelas itu, kalau anak di kelas itu memang kayak gitu. Agak apa ya, rame gitu ya. Rame. Nah, kemudian kata kunci tadi yang lupa masukkan. Nah, dari mana dapat kata kunci ini? Ini dari ATP tadi. Nah, ATP ini tadi kan ada segala kata kunci kan? Nah, kita masukkan, disesuaikan lah dengan materi kita itu apa. Kemudian jangan lupa tadi profil pelajar Pancasila itu harus kita masukkan. Wajib ya. Tidak boleh tidak dimasukkan, harus dimasukkan untuk kurikulum merdeka. Kenapa harus wajib dimasukkan? Karena profil pelajar Pancasila ini adalah berperan sangat penting dalam kurikulum merdeka belajar. Kenapa demikian ya? Kalian tentunya udah bisa memahami lah ya. Kita ini adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, tentunya memiliki agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian berkebinekaan global, kemudian ada mandirinya juga di situ ya. Harus kreatif juga karena bergotong royong ya, atau kerjasama itu pelajari semua gitu. Kemudian sarana dan prasarananya kita masukkan. Kayak kalau di K13 apa nyebutnya Kak? Ini kayaknya Pak, media atau pembelajarannya. Betul. Atau alat pembelajaran. Ya betul, alat. Ini digabung di situ. Nah, ditulis ya. Hampir sama sih dia dengan kayak. Cuman ini lebih singkat kelihatannya ya Pak? Iya, ini lebih singkat. Makanya saya bilang kayak lebih mudah kalau menyusun ini daripada K13. Dulu kan waktu PPL tuh kami setengah mati mikir gimana nyusun K13 nya ya, RPP-nya. Kan waktu itu kan dari KTSP ke K13. Nah, berubah lagi pas nyusun itu. Nih nggak udah puluhan lembar lah di situ lah segala macam kan. Betul. Jadi pusing kita lihat ya. Tapi kalau ini lebih simpel, lebih mudah. Nah, baru lanjut nanti ke materi ajar. Misalnya kakak materi ajar atau alat dan bahannya apa, itu dibuat dalam satu ini. Oh, langsung dibuat dalam satu bagian ya? Satu bagian, tidak bisa. Contohnya materi ajarnya manusia purba kan. Kemudian baru sumber belajarnya atau alat bahannya apa gitu ya. Nah, baru masuk kegiatan pembelajaran. Kegiatannya itu seperti apa, kita cantumkan juga. Contohnya kakak mau diskusi kelompok kan. Nah, masukkan di situ kegiatan pembelajarannya itu diskusi kelompok ataupun secara individu ataupun ceramah dan lain sebagainya. Kalau di K13 apa ya? Metode ya? Metode dan proses ya Pak? Iya, kayak metode dan proses. Metodenya pisah, terus prosesnya tuh di bagian paling akhir proses pembelajaran. Jadi dia tuh misalnya pertemuan pertama dia langsung itu kan misalnya satu guru memberi sapa atau apa, langsung dijabarkan semua proses selama satu kali pertemuan kayak gitu. Iya, seperti itulah ya. Ini cuma lebih disimpulkan lagi. Kemudian baru masuk ke ini apa namanya Kak? Penilaian atau assessment kalau kita menyebut sekarang ya. Assessment. Nah, di situ ada dua, ada penilaian formatif sama sumatif. Nah, itu kalau bedanya tuh gimana tuh Pak? Kalau formatif dan sumatif tuh. Kalau yang formatif itu kan pengamatan selama proses pembelajaran. Nah, jadi kita menilai siswa itu selama proses kegiatan pembelajaran. Oh, berarti itu dari kita ya? Iya, dari gurunya. Penilaian formatif. Iya. Kalau sumatif itu? Kalau sumatif itu kita laksanakan tes penilaian di akhir pembelajaran. Oh, tes.
seperti Ya. soal-soal gitu ya Pak? Iya betul, tes. Nah, Ya bisa di akhir pembelajaran, bisa di akhir semester, atau di akhir pertemuan, atau di akhir materi yang kita sampaikan, gitu. Itu semati. Nah, baru ini lanjut ke urutannya, langkah-langkah pembelajaran lah kalau di dalam K13 ya. oh ya, Langkah-langkah pembelajaran, kegiatan awal, inti dan penutup itu udah bisa lah kalian ya. Udah tahu kayaknya lah. lebih singkat yang ini gitu ya. Ya lebih singkat ini. Kalau saya memang sengaja buat singkat kayak gini karena saya nggak mau pusing-pusing. Kalau yang K13 kan ribet berat tuh. Iya betul Pak. Harus gini-gini detail segala macam dan lain sebagainya. Kalau ini kan lebih simple, lebih mudah dipahami saya gitu ya. Pokoknya seleluasa kita lah menyusunnya modulnya itu seperti apa. Yang penting kita paham, mudah mengerti dengan modul yang kita susun gitu. Jadi seperti itu. Kalau penutup biasalah refleksi kan, nah evaluasi dan lain sebagainya. Nah baru masuk ke soal tadi. Nah soal formatif yang mau kita ini. Kalau ini kan ya Soalnya juga dicantumkan ya Pak kalau di ini ya, Ya. di modulnya ya. dicantumkan. Sebenarnya sih bisa nggak dicantumkan, tapi kalau lebih bagusnya sih dicantumkan di modulnya, Oh, biar iya. memudahkan kita untuk memberikan penilaian nanti. Kunci jawabannya dan lain sebagainya kan ada di modul ya, Oh berarti langsung dia ya Pak? langsung. Indonesia. Ya. Barulah ke rubrik penilaian kayak misalnya penilaian observasi diskusi. Kalau diskusi kelompok ya ataupun individu kita buat tabelnya, tabel observasi. Apa sih yang mau kita nilai di situ? Kalau saya kan lebih kepada gagasan mereka seperti apa pengungkapannya kan, kemudian kebenaran konsep, kemudian ada lagi di situ ketepatan penggunaan istilah gitu kan, nah dan lain sebagainya itu dibuat tabel. Nanti kalau mereka sesuai kita checklist kayak dicentang-centang lah gitu ya. Kalau iya, kalau tidak kita centang tidak, menyesuaikan saja. Nah, baru kalau ini kan kalau saya penilaian kelompok ya. Nah tugas mereka kan mengidentifikasi ciri-ciri manusia purba di Indonesia dan dunia, buat rubrik penilaiannya. Nah ini kayak kategorinya kan apa yang mau kita nilai di situ gitu. Kalau untuk penilaian diskusi kelompoknya tadi, entah dari kekompakan mereka kan, entah itu dari penguraian informasi mereka tentang materi kita gitu. Pokoknya kita lah yang merdeka gitu menyusunnya, nggak baku gitu. Oh berarti kalau dulu kan masih baku ya Pak? Masih kayak memang harus ngikut. Ngikut semuanya. Iya ngikut semuanya. Jadi tinggal kita lihat panduannya, kemudian kita buat seluasa mungkin Iya, ya. kita apa tadi ya, memodifikasi gitu, mana yang perlu kita ubah atau kita boleh menambahkan yang sudah ada itu, boleh kita tambahkan lagi sedemikian rupa, tapi tidak boleh mengurangi. Oh iya. Nah itu pesan dari waktu kami pelatihan itu yang disampaikan ya. Misalnya kan udah ada modul ini udah lengkap segala macam, itu nggak boleh kita kurangi dalam arti nggak boleh melenceng dari itu modul yang sudah dibuat. Tapi kalau kita mau menambahkan bisa lebih bagus gitu. Nah nanti terakhir LKPD mereka lah, lembar kerja peserta didik kan, itu kita cantumkan. Nah, mungkin itulah secara singkat ya dalam pembuatan modul ajar dalam kurikulum Merdeka ini. Berarti luar biasa ya Pak, kita dimudahkan dengan kurikulum Merdeka Belajar ini ya. Ya sangat mudah sih kalau menurut saya, terutama dalam modul itu sangat mudah sekali. Nah, Lebih simpel juga, kita juga lebih leluasa menata kelas juga ya Pak. iya betul. Sepandai-pandai kita lah gitu kan. Sifatnya juga fleksibel, mengikuti Fleksibel, juga. benar. Karena kan di era modern seperti ini kan harus bisa inilah kita kan bisa menyesuaikan lah gitu, nggak baku lah. Mungkin ada lagi? Mungkin hanya itu ya Pak ya. Iya. Mungkin hanya sekian lah wawancara saya untuk menggali tentang kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin atas kekurangan ataupun mungkin ada ketidaknyamanan dalam saya berbicara bertanya kepada Bapak, saya mohon maaf. Selebihnya juga saya ucapkan terima kasih ya Pak. Mungkin Oke, telah sama-sama. mengganggu waktu Bapak atau lain Nggak semacamnya. masalah. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama.